Podcast Santri Meletus Balon Hijau Dor. Wes mulai. Terus memang berani sih. Ora iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di kontennya Santri Podcast 3, podcastnya para santri Meletus Balon Hijau Dor. Selamat malam ya, selamat malam untuk teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala sesuatunya. Apa yang kurang maksimal semoga besok bisa lebih maksimal, dan apa yang kurang semoga besok bisa ditambahkan, bisa dilebihkan. Di malam hari ini sudah kedatangan tamu Ustadz Rino Mukti, seperti seragamnya ya, pakai seragam bukan Ustadz, jas. santri. Santri yang sekarang jadi Ustadz Rino. santri jangan Ustadz. Karena memang Ustadz itu bukan titel yang dipasangkan diri sendiri kepada diri sendiri, tapi dipasangkan oleh orang lain untuk diri sendiri. Jadi ya kalau misalkan memang ada yang memanggil kita Ustadz, ya alhamdulillah, artinya memang perilaku kita, kemudian ucapan kita juga artinya menggambarkan Ustadz tadi gitu ya. Saya berat tanggung jawab. Karena harus menjaga ucapan dan perbuatan kalau Ya, misalkan perilaku terutama. Ya, perilaku. Ada Rino Mukti, sahabat Ansor, ranting Desa Pajumblangan, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa Gus. Tetap semangat ya. Semangat selalu. Maksudnya semangat mencari dia. Iya, semangat mencari dia dan membahagiakan dia. Dia yang diambil orang. Gimana kabarnya ini? Masih sibuk apa? Alhamdulillah saya sehat. Terus saya sibuk di rumah atau di pondok? Oh, sekalian 24 jam. 24 jam. Kalau di rumah saya biasa Gus, layaknya manusia normal, saya bekerja, ngancingi, ngobras, pada umumnya di masyarakat Pajumblangan kan konven Gus, jadi Iya. sibuk di konven. Kalau di pondok sini ya, jadi saya ya bantu lah, saya ikut belajar di sini. Sorenya sama malamnya. Ya, saya sore, malam, sama pagi banyak subuh. Itu. Oh, baca subuhnya. Ya, yang tadinya seminggu full, tapi saya cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis. yang paginya. Ya. 50-50 berarti ya. Ya. Yang separuh minggu itu buat ngaji, separuh minggunya buat tidur ya. Karena yang pagi-pagi itu enaknya narik selimut. Iya. Yang arah hujan ya, hujan, dan semoga teman-teman semua meskipun curah hujannya semakin meningkat ya, semakin setiap hari itu pasti hujan, semoga dikuatkan fisiknya. Amin. Untuk secara jasmani ataupun rohani tetap sehat walafiat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kembali lagi Ya, di pondok ngajar apa? saya kitab yang mudah-mudah saja, Gus. Yang setiap orang bisa. Jadi saya ngajar pegon. Oh, Arab pegon. Arab pegon. Sudah berapa lama? Di pondok pesantren? Enggak ada 10 tahun sih di sini saya. Jadi 9,5. enggak, 6 bulan. Baru 6 bulan Gus. Jadi sebetulnya enggak langsung di pondok sih. Saya bersama Gus Akram Adabi itu di MA Al-Hikam. Iya. Kan baru berjalan 1,5 tahun ini, saya baru gabung tahun ajaran ini, berarti 6 bulan dari 6 bulan ajaran kemarin baru. lah ya, Ya. 6 bulan kemarin sudah gabung di keluarga besar. Ya, baru dari awalnya MA Al-Hikam, kemudian saya apa namanya, enaknya apa ya? Nggak Dimintai ngajar. tolong, ya dimintai Ya. tolong untuk Dengan keterbatasan, ya, menularkan ilmu yang bisa. ya, belajar bareng lah. Jadi langsung ditarik ke pondoknya gitu. Jadi Karena kayak pisau, ketika dia biasa dia kumpul. betul. Jadi awalnya saya di MA, kemudian di pondok juga ngajarnya yang ringan, yang Arab pegon. Kemudian paling kalau habis subuhnya dampingi ngaji Quran. Dampingi ya, bukan apa namanya ya, memberi ilmu-ilmu yang saya punya. Saya nggak punya ilmu Dampinginya apa-apa. santri putra apa santri putri? Kebetulan putri Gus. Kebetulan saya juga wali kelasnya, jadi Wali saya kelas, ngajar. ya. Ya, Itu milih sendiri apa dipilihkan? Alhamdulillah dipilihkan. Oh, dipilihkan. Dipilihkan yang tepat. Jadi pagi-pagi langsung semangat ngajar. Langsung mulai ya. Iya. Yang
Oke ya, dampingi apa namanya santri putri di Ibadah hari ya. subuh, ya. ibadah subuh. Luar biasa ya, Mas Rino ini siangnya untuk bekerja, kemudian malam apa namanya habis maghrib yang ngaji, habis subuhnya ngaji Qurannya 1. Ini kerja itu apa? Karena belum punya istri, jadi mau nafkahi siapa? Yang mau dinafkahi siapa ya? Biar sebagai orang normal kan kerja Gus. Jadi layaknya orang normal lah kita Menabung bekerja. lah ya, menabung. Iya, menabung. Untuk nanti persiapan ketika ada orang yang tepat dan cocok di waktu tepat ya Pak. Ya, betul. Pandongannya Gus, nek bisa ya condong otot jadi ya karo dikenalke. Ya, semoga tepat dipertemukan ya dengan jodohnya. Amin. Tapi kalau misalkan minta yang cantik jangan minta sama saya. Sama siapa? Karena kalau minta sama saya dia cantik ya saya ambil sendiri. Kalau saya tuh Saya ambil sendiri. enggak kriterianya itu enggak repot Gus. Wes ayu Pak ora semending solehah Gus. Gitu ya. Itu. Kalau mencari istri itu gini, kalau saya pegangannya gini, mencari istri itu 4 yang harus apa namanya ya, yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau mencari istri, yang pertama itu dia jago masak. Yang pertama. Yang kedua, dia jago ngurus anak. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, dia jago kerja, cari uang, cari apa namanya, ya kerja lah. Ya. Yang keempat ini yang paling penting, antara 1, 2, 3 jangan sampai ada yang kenal. Kenapa kamu kenal Gus? Kalau kenal berantem kan. Jadi dari 4 tadi beda-beda orang semua. Iya, beda-beda. Itu istrinya 3. Jadi ini mungkin jangan dicontoh ya, ini hanya gurauan, 1 aja. Satu aja repot nyarinya Gus. Iya, 1 aja belum ketemu kok. 1 aja belum ketemu. Iya. Mau cari 4 atau 5. Sombong sekali. Itu ya apa namanya terkait dengan kesibukan Mas Rino yang kemarin saya dengar ini. Mas Rino itu sempat ini jadi ketua panitia Maulid Nabi ya kemarin. Ya, Maulid Nabi dan hitanan Hitanan masal. masal. Ya, di Sahabat Jumlangan. Gimana kegiatan kemarin disesuaikan dengan prediksi? Pastikan ketua itu kan ada semacam wah nanti acaranya mau saya ginikan, insya Allah nanti luar biasa. Gimana? Ketika berjalan sama prediksi itu gimana? Sebetulnya saya tidak punya prediksi Gus. Jadi saya diangkat itu baru ya Gus ya. Jadi dari sebelum bulan puasa kemarin. Kan bareng dengan Iya, saya. Ya, itu kan baru masuk. Kemudian ketika ada kegiatan maulidan dan hitanan masal, saya ditunjuk sebagai ketua panitianya. Dan di situ ada pembicara yang sangat luar biasa yaitu Gus Yusuf Budori dari Tegalrejo Magelang. Jadi di situ saya beban sekali sebetulnya pertama kali tunjuk itu di Madin Pajumlangan yang dekat lapangan itu ada Pak Haji Ridwan juga sebagai apa ya tokoh NU Desa Pajumlangan itu saya langsung tunjuk. Ketika itu saya sebetulnya langsung menolak Gus, tolong jangan memilih ketua maulidan itu karena gantengnya. Nah, saya kan nggak ada kelebihan apapun, pinter juga enggak, yang ya rodok jarang-jarang, tapi nek kenteng kan jelas. Nomor satunya saya itu. Itu antara pengakuan ataupun kesombongan itu. Enggak, itu kan mengakui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita anak Gusti Allah yang ganteng. Iya, harus. Tapi orang saya elek. Dan bukan saya. Aku saya ganteng. Nah, dari situ kemudian diulang pemilihan ulang itu kan ditunjuk dari anggota Ansor yang lain. Iya. Termasuk panitia-panitia terdahulu. Jadi saya tetap ketunjuk lagi. Nah, jadi mungkin tetap karena kegantengan saya ditunjuk itu ya saya langsung menerimanya. Nah, saya terkait sebelum kita lanjut terkait dengan penunjukan tadi di Iya. Pajumlangan itu kan ada banyak senior ya, Iya. Ansor yang memang sudah dari dulu. ya asatid juga Iya, banyak di situ. Tadi situ banyak, bos-bosnya juga banyak. Iya. Nah, yang saya tanyakan di Pajumlangan itu kan banyak kandidat-kandidatnya yang lebih mumpuni ya. Atas artinya kalau Oh, berarti saya nggak mumpuni Gus. yang lebih Oh, iya, iya. mumpuni. Kita bilangnya lebih mumpuni. Benar. Apa namanya lebih mumpuni dalam hal misalkan dalam segi agamanya, dalam segi ketekunannya, dalam segi sepak terjangnya, track Betul. recordnya, tanggung jawabnya Pengalaman. luar biasa, dan juga dalam segi kegantengannya juga pasti ada, pasti ada. Ada, tapi lebih ganteng saya. Ini kenapa kok yang dipilih itu Mas Reno atau Nyogo atau gimana? Waduh, itu saya kurang tahu Gus. Mungkin saja ya menurut pengamatan saya kan juga ngajar di MA, ngajarnya juga ke MA Al-Hikam ini ya.
mungkin pikirannya saya mumpuni dalam ansor dalam mengatur jalannya suatu Ya, kepanitiaan, organisasi itu ya. organisasi seperti itu. Jadi mereka menunjuk saya dari awal juga Bismillah khidmah di NU, di Ansor, dimanapun saya berada saya khidmah. Jadi saya ketika ditunjuk ya saya siap. Dengan Seperti itu. segala resikonya. Karena Resiko. ketua itu resikonya besar, lebih Betul besar, sekali. besar juga. Ya. Pengalaman apa kemarin suka dukanya jadi ketua? Banyak sekali suka dukanya. Jadi ketika saya ditunjuk, itulah ya saya langsung sowan orang tua, langsung bilang, ditunjuk jadi ketua ini piye iki. Wong tuaku tidak percaya, Tidak percaya. Dia percaya dengan kemampuan saya yang itu orang tua saya enggak percaya. Tapi ketika sudah dipilih tidak bisa diulangi lagi. Jadi ya, Bismillah jalani. Nah sukanya banyak sekali dibanding dukanya. Tapi dukanya itu ya banyak pedu Gus. Tapi yang membangun. Tapi Iya. kan meskipun membangun kita sebagai pelaksana ketika diberi kritikan atau teguran itu kan kadang membuat kita down Iya. seperti itu. Karena patah ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nanti dia masuk sendiri. Betul sekali kalau peduan itu seperti itu. Tapi kan ketika kita yang melakukan kesalahan oke lah. Tapi kan kadang seksi-seksi yang lain yang melakukan seksi-seksi yang lain yang salah yang seksi, kena yang kena ketua. Ya. Tapi tidak apa-apa itu sebagai Ada resiko. pembelajaran. Ada resiko. Karena memang ya kalau jadi ketua memang menanggung jawab semua acara. Betul. Tidak hanya di hari H. Kayak Iya. persiapan juga di situ ketua harus andil, artinya mempersiapkan segala sesuatu. Ya, nah sukanya itu banyak dikenal orang-orang tua yang saya tidak kenal. Bahkan ternyata orang tua saya itu lebih terkenal daripada saya. Kadang saya tugasnya ketua kan selain menjalankan tugasnya sebagai pengatur seksi-seksi, saya kan juga menarik donatur hitam, donatur rumah-rumah. ke rumah-rumah. Ya, antusiasnya bagus sekali. Itu senang sekali saya ketika saya datang, mereka sudah siap untuk menyambut saya, sudah menyiapkan dananya juga mengenai sunatan massal. Mereka itu antusias. Welcome, saya senang sekali. Nah, itu tadi mereka zaman sopo, kok anak sopo. Nah, ketika saya memperkenalkan diri, mereka tidak kenal saya. Tapi Kenalnya malah bapak saya anak iki ya itu. karena Oh, memang- anak itu aku yuk kenal loh, biasa kok sama temen ketok. Soalnya saya memang baru pertama kali masuk ke terjun masyarakat yang dari blok-blok utara, kemudian selatan gitu. Saya biasanya kalau di blok timur, wetan kali biasanya itu ya alhamdulillah sudah kenal aku kabeh. ya memang sudah dolannya di situ ya, Iya. mainnya. Mayangnya di situ dari kecil, belinya juga di situ. Ngambil ayamnya juga. Manggil ayam yang tidak konangan itu di situ. Enggak lah. Enggak ya, kesalahan. Masa. Betul. Dengan berbagai suka duka, pasti di situ juga ada pengalaman dan pembelajaran karena memang ketika kita tidak mau belajar, itu pasti kehidupan yang akan memberi pelajaran. Betul sekali. Banyak sekali pelajaran yang pasti didapat dan endingnya meskipun awalnya berat, awalnya mau menolak, tapi setelah selesai dan ternyata apa yang keluar adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya. Pasti. Apa aja yang didapat? Sehingga muncul sebuah bait alhamdulillah tadi. Di kepanitiaan itu tadi. Iya, ya. salah. Ternyata kita sebagai ketua tidak hanya sekedar mengatur, Gus. Jadi kita kalau mengatur itu di situ kan juga banyak asatid, banyak gus-gus. Jadi kita jangan mengatur sebetulnya. Kita ketika rapat kita memberi instruksi. Tapi kita ketika praktek kita tidak perlu kebanyakan mengatur. Kita cukup memberi contoh. Misalkan bagi perlengkapan. Kan kemarin kita di kelas atau di sekolah MI. Iya. Jadi misal seksi perlengkapan itu memang tugas seksi perlengkapan untuk mengeluarkan bangku-bangku. Kita sebagai ketua kita harus langsung ikut Ikut saja, langsung. terjun saja. Nah ketika itu pasti seksi yang lain meskipun seksi biasa atau seksi yang lain itu pasti ikut Berpartisipasi. Berpartisipasi. Karena melihat ketuanya yang Nah, luar biasa tadi. ya, yang luar biasa ya. Bukan saya tapi ya seperti itu Gus, jadi langsung bareng-bareng. Kemarin juga Gus Akram Adib itu kan sebetulnya seksi aksara. Iya. Tapi ketika ada seksi besek yang keteteran, kan bikin besek itu sampai 600 lebih Gus. Itu seksinya kurang. Jadi, ketika saya lelehan di situ, nah Gus Akram langsung ikut. Nah ketika Gus Akram ikut kemudian foto,
dan di-share di grup kepanitiaan Maulid tadi, kan teman-teman yang lain langsung ikut juga ngerasa nggak enak. Aku juga nggak enak itu Gus Akram itu sampai pagi tidak tidur. Tidak tidur. Iya, luar biasa. Padahal paginya ada Badali Romo Yai buat ngaji itu Pak. Dan saya pun seperti itu. Nah, itu Saya beda. itu seksi hadroh. Saya itu seksi hadroh. Jadi malamnya saya yang bertanggung jawab atas lancarnya acara maulidnya, pembacaan maulid. Tapi ketika makan-makan saya juga hadir. Nah, itu kelebihannya Gus Surat itu ketika apa namanya ya, kegiatan itu langsung ambil hikmahnya. Ya, hikmahnya itu apa? Ya makan tadi. Langsung berkahnya terasa. Gus. Jadi meskipun saya itu seksi hadroh, ya tetap ketika makan-makan saya berpartisipasi karena nanti ya kita nggak boleh egois. Oh saya jatahnya seksi acara, saya jatahnya hadroh dan lain sebagainya. Tetap kita harus berpartisipasi di kegiatannya. Lainnya kayak saya tadi meskipun seksi hadroh ya tetap ketika kegiatan makan ya saya ikut. Seksi konsumsi ya, itu seksi konsumsi berarti ya. Oke. Dengan outputnya alhamdulillah karena sekali lagi ketika kita memakai kacamata hikmah ya, artinya kita mengambil hikmah dari sebuah kejadian, apapun itu pasti akan keluarnya alhamdulillah meskipun tadinya terjadi penolakan gitu ya. keraguan. Wah, kurang bisa dan lain sebagainya, dan ternyata banyak pelajaran di dalamnya. Iya. Terkait dengan kesabaran pastinya kan banyak omongan tadi ya, kritikan masyarakat itu memang kadang meskipun tidak selalu ya, Iya. sampai ke hati. Kritikannya meskipun apa mendukung, tapi mendukung sekali Gus. Iya. Saya kira juga awal-awal membuka pendaftaran hitanan itu saya ragu apa namanya ya, pesertanya nanti sedikit atau apa, ternyata itu sampai 30 lebih Gus. Itu Sampai 30 lebih. Iya. Peserta hitan itu antusias, itu berkat apa namanya, kesadaran masyarakat untuk pentingnya persatuan di dalam suatu desa. Ya, desanya ada kegiatan ya berarti masyarakatnya ikut mendukung, Ikut berpartisipasi. Itu kan ada apa namanya, karnaval awalnya Gus, kemudian pawe ta'aruf Iya. ada, nanti baru hitanan asal dan pengajian. Sama ada itu ya jalan-jalannya ya. Ada jalan-jalannya ya, pawe ta'aruf itu. Kalau biasanya kan hanya tidak sampai 20 ya, belasan paling biasanya 20, ya 25 lah ya. Ini Iya. alhamdulillah setelah yang nama libur Ya, kosong ya, artinya beberapa tahun, 2 tahun lah. ya ada PPKM. Ya karena PPKM jadi nggak ada hitanan massal. Sekarang ada alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Sampai saya dengar kemarin ketika jalan-jalan anak hitan mobilnya sampai hampir 100. Iya, itu di Ujung Negoro ya, Ujung Negoro. kebetulan tempat rekreasinya itu di Ujung Negoro, sekaligus ziarah itu 100 bahkan lebih Gus, itu di Lebih luar dari target. 100? Iya, bahkan panitia Ujung Negoronya pun itu kaget, masih banyak sekali, ini baru satu kampung kan. Belum dari yang lain. Ya, itu yang masuk panitia kan sekian misal 100, tapi kan saking sedulure akeh misal ya Iya. Gus, itu kan langsung domelu atau Sekalian. Itu Ya, jadi keluarga besar. keluarga besar. Karena memang PPKM itu melarang liburan. Jadi sekali wah ini ada alasan anak hitan untuk liburan ya mereka ikut. Sebenarnya saya pun mau ikut tapi karena ketiduran ya. Sengaja turu. jadi apa namanya nggak bisa bergabung lah. Artinya ya ingin lah Nggak apa-apa, secara Gus. rame. Karena saya jarang sekali ikut rekreasi anak hitan itu jarang. Jenengan kan sing ngasih juga lah Gus. Terbangan terus mangan-mangan sing koyo kurang. Gus Akram yang ikut, Gus Akram Adabi itu penasaran dengan berjalannya suatu acara kegiatan militan itu. Iya, Dia secara tidak full. beliau ikut bareng sama saya itu. Ikut dari awal sampai akhir. Oh, ini cara apa namanya? Kinerja panitia. Dia kan suka sekali dalam menyusun acara. Iya. Kalau gini, kalau Mas Akrom itu kan dia sudah ikut dari nol sampai acara selesai. Dia tahu gambarannya seperti ini. Jadi ketika besok, oh silakan nanti Mas Akrom jadi ikut apa, dia nggak bingung. Iya. Nah, yang saya tanyakan ini, Mas Rino ini kan baru pertama kali masuk Artor, baru beberapa bulan, langsung dijadikan ketua panitia. Itu gimana? Nyesel nggak masuk ansornya itu? Nyesel sekali Gus. Nyesel sekali. Biasanya kenapa nggak dari dulu-dulu? Oh, nggak dari- Kan kalau dari dulu-dulu kan kita bisa belajar Iya, betul. step by step. Kayak tadi Mas Akrom tadi ya, dia Iya. ikut dari awal. Iya, jadi kan saya kaget sekali di situ. Saya ya pernah ikut jadi dia cuma sebagai penarik dana. Enggak sampai terjun ke dalamnya ya, Enggak. di lingkup Iya, penarikan. jadi langsung jadi ketua itu yang nyesal. Makanya kenapa nggak dari dulu-dulu fokus? Jadi kan ketika dijadikan ketua kita sudah ada gambaran. Iya, enggak kaget lagi. Kaget
Misalkan tahun kemarin jadi sekretaris, tahun depannya jadi bendahara, tahun itu wakil ketua, nanti tahun depannya lagi jadi ketua. Tua. Udah ada gambaran, nanti gini-gini dan lain sebagainya. Mungkin ini nek ganteng di ketua beres nih kaya Ya. Akan banyak masyarakat, antusias masyarakat, terutama yang kaum hawa itu kan semangat untuk mendaftarkan anaknya. seperti itu kira-kira lah. Karena memang gini, kalau misalkan kita datang donatur ke rumah orang dengan pakaian yang rapih, dengan wajah yang nggak pantas untuk diseneni, ya memang nggak akan diseneni. Tapi kalau meskipun wajah pakaian kita rapi, tapi wajahnya itu pantas untuk diseneni, ya tetap Diseneni. ya. Tapi ini ada cerita menarik Gus. Jadi ketika saya menjadi ketua panitia itu kan harus ada yang mendampingi ketika menariki dana donatur hitam. Kadang Gus Dewi kok ketuanya, tapi kan saya takut di situ banyak menimbulkan fitnah Gus. Misal Dewi orang sini atau tulis biro kan. Iya, takutnya dikasihnya 500. Saya pasti ngajak teman. Iya. Nah ketika saya ngajak teman di suatu bos bos konveksi sebagai donatur hitam, saya di situ dikasih uang ditransfer, kemudian dilebihin gue sampean. Iya. Kok beres teman ngasihkan koyo iku, gue kesadaran itu. Lagi sekti sport tak tulis guys sang lebu donatur hitam. Orang iki khusus sama mesti muter-muter saya. Neng kono meh nangis tak Gus, restu Gus. Soalnya kok ono suatu masyarakat yang masih peduli akan kepanitiaan. Saya tahu bahwa beliau bos itu tidak pernah ikut panitia. Dia orang biasa, tidak pernah ikut dalam kegiatan masyarakat seperti itu. Dia cuma ikut andil sebagai donatur biasanya seperti itu. Tapi dia memiliki kesadaran yang sangat luar biasa. Memahami betapa capeknya, Iya. ya betapa repotnya. Iya, kita kan kalau misal ke donatur hitam kan tidak langsung ketemu Gus. Jadi mungkin beliaunya lagi sibuk Lagi atau keluar. di keluar kan kita harus meluangkan waktu kita. Iya. Karena menyamakan jadwal dua orang itu repot. Kita juga punya kesibukan, orang lain juga punya kesibukan. Jadi biar sama-sama keduanya ketemu. Kadang untuk narik dana satu rumah pun kita harus 3 kali sampai 4 kali datang baru ketemu. Betul. Dan itu harus memiliki kesabaran yang ekstra kalau saya bilang. Dan dari situ pun kita terlatih untuk menjadi orang yang sabar. Makanya tadi outputnya adalah Ketua itu sabar ganteng di sana. iya. Ya itu saya heran. Udah sabar, ganteng, kok belum dapat. Cewek Pak Mediki minder Gus mungkin. Atau gini, jodoh itu kan yang atur Tuhan. Kamunya susah diatur. Mungkin itu. Kamunya susah diatur. Enggak Gus, sudah dekat sama cewek, sudah menunggu kemudian diambil orang di sini. Iya. Jadi saya belajar ikhlas. Belajar ilmu ikhlas. Udah ikhlas, udah sabar, banyak ya. Ya ikhlas tapi karo rodok jepatan di sini. Ikhlas jembatannya glendengi tapi enggak niat glendengi. Ya makanya saya ikut ngaji hikam malam Senin, kemudian malam Kamis itu kan untuk memperbaiki diri, untuk belajar ikhlas dan yakin pada apa yang kita lakukan bahwa itu positif, kita harus yakin. Iya, betul. Sekalian ya untuk iklan buat teman-teman bahwa di sini ada pengajian rutin mingguan untuk malam Senin sama malam Kamis. Untuk malam Seninnya ada pembacaan Maulid Berjanji, kemudian ada pembacaan Istighosah, dan setelahnya beliau Kiai Haji Adib Karomi menyampaikan mutiara hikamnya. Iya. Kemudian itu untuk malam Seninnya. Kalau malam Kamisnya kita ngaji kitab Al-Hikam, itu kita nafkai. Nah bagi teman-teman yang mungkin belum punya kitab atau sudah lupa bagaimana cara nafkai, bisa melalui ngaji ping. Pengen ikut hadir di majelis, kemudian tetap cukup mendengarkan saja. Boleh. Mungkin yang cewek Boleh, yang cewek-cewek boleh. Semangat Boleh. saya. Ya. Saya tetap karena boleh ilmu lah. Tapi Iya. kalau cewek bukan Bonus ya. Tapi kalau nggak ada berangkat. Tidak ya. Intinya untuk baik perempuan, laki-laki, tua, muda yang penting siap untuk mengaji dan menerima ilmunya secara utuh. Betul. Artinya karena ngaji hikam itu kalau misalkan sepotong-potong takutnya dia salah paham. Salah paham. Itu Itu harus kan benar-benar utuh. kadang saya kalau bikin status itu kan teman-teman cewek juga pengen ikut banyak Gus, cuma kan malu seperti itu. Iya, sekali lagi jangan usah malu, ini disikat pakai satir ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan terpisah, kemudian juga beberapa santri putra, santri putri
istri juga ikut, jadi enggak usah wah aku di sana sendirian, wah aku di sana enggak ada teman. Ada banyak. banyak. Jadi silakan yang penting hadir atau enggak bisa japri dulu nanti biar disambut. Takutnya datang ke sini sangat cengir kan, Nah, dia betul. malu Mau duduk di mana? Iya. habis ini ngapain kan? nunggunya di mana kan Nunggunya nggak tahu. Nanti bisa japri dulu entah ke asatid sini atau ke ustazahnya bisa untuk nanti COD ketemuan ya, Betul. di depan. Ya Nanti- buat sahabat Ansor juga yang ingin ikut, kemudian sahabat-sahabat apa namanya teman-teman satu kampung atau di luar kampung silahkan yang mau ikut eman temenan itu kalau itu bersyukur sekali ngaji diwedangi terus dipakani penai kaya gitu aku neng aduh sorak penak tinggal kita tapi duduk manis mendengarkan. iya duduk manis mendengarkan langsung apa namanya enak sekali. Saya tuh pernah dengar gini, kalau orang itu dia nggak ngaji selama 40 hari gitu ya, itu nanti hatinya agak gelap. 40 hari nggak ngaji lagi, dia semakin gelap. 40 hari tambah gelap kalau memang dia sudah apa namanya nggak pernah ngaji, dia tambah makin Gelap hati lagi. atau hatinya? Hatinya. Oh hatinya. Hatinya. Dan aku rakonan berarti terbaca ini ya. terang benerang gelap enak. Kalau yang Abah Lutfi pernah apa namanya pernah bercerita kan begini, apa yang kamu berpikirlah yang baik-baik karena itu akan menjadi ucapanmu, berucaplah yang baik-baik karena itu akan menjadi perilakumu, dan berperilakulah yang baik-baik karena itu akan menjadi kebiasaan. Dan itu juga pasti akan menggambarkan hati karena pikiran sama hati kan itu connect. Iya. Apa yang kadang kalau misalkan hatinya gelap ya pasti pikirannya juga akan terkontaminasi ya, ada sisi gelapnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman silahkan gabung, kami welcome siapapun. Saya nggak pernah mondok, boleh nggak sih nggak pernah mondok tapi ikut ngaji? Ya, boleh sekali. Boleh sekali. Bahkan justru yang tidak pernah mondok itu yang harus ditekankan. Seperti kameramen kita ya, yang itu dia nggak mondok, lah kan datang ke sini dia alih batak aja nggak tahu. Ya tidak. Kita tidak menggelengi ya, tapi orangnya kayak gitu. Gelendang itu kalau orangnya nggak ada, ini orang-orang enggak ya, Mas Gedeng itu udah jago ngaji. Ya, saya juga sangat apa namanya ya, sangat berpikir positif sekali kepada Iya. Mas Bujang. Sangat apa namanya terkesan. Soalnya orang biasa dari kampung memiliki kesadaran. Iya. Dan Mas Bujang ini termasuk orang yang harus bersyukur karena apa? Karena ketika saya post story WA itu ngaji, Iya. Mas Bujang balas, saya lapar. Iya, Iya. saya lapar. Dan itu saya post itu kan makanan sama kiai Iya. kan atas saya lapar. Saya bilang gitu, ya udah makan. Dia bilang bukan lapar ya, lapar apa? Saya lapar asupan ini ngaji ya, Oh, saya luar lapar biasa. ngaji, saya lapar asupan ngaji. Jadi untuk rasa ingin mengaji harusnya kalau ada orang-orang yang merasa wah kurang ngaji, wah saya ingin dan sebagainya harus bersyukur. Dan harus ditandakan karena tidak semua orang merasakan itu, tidak merasakan semangat itu. Mungkin Mas Rino sebelum kita tutup ada nggak pesan-pesan buat sahabat atau orang lain yang ada di rumah Pak pemirsa kita? Banyak Gus sebetulnya, cuman singkat saja untuk sahabat Ansor dan teman-teman, ketika kita berada dalam suatu organisasi kita cukup dengan niatan hikmah. Jadi kita menjalankan segala sesuatu ataupun mendapatkan mandat itu kita menjalankannya dengan sangat maksimal dan ikhlas. Jadi ketika ada apa-apa itu kita berpikir santai saja. Sebenarnya kita kan niatnya hikmah. Jadi kita tidak ada kepentingan dalam suatu organisasi, dalam suatu masyarakat, dimanapun lah, kita di pondok atau di sekolahan kita berhikmah itu kita jalaninya enak. Lega. Ya, jadi kita yang hanya bekerja atau kita hanya kegiatan yang tidak apa namanya ya terkait dengan keagamaan, kita harus DPDP pada orang-orang alim seperti Romo Kiai Romi itu kita harus DPDP karena apa? Kita obat hati, tombak hati Iya, nomor betul. telu kan obat karo wong soleh. Soleh. Itu ayo dewe bareng karo wong soleh. Iya. Nah, meskipun kita tidak di sini bisa di kiai lain, jadi kita tetap biara hikmah, biara romo yai. Artinya tadi nggak sampai benar-benar nggak ngaji gitu ya. Iya. Karena ngaji itu nggak harus alih bata. Banyak ngaji itu banyak. Misalkan dari segi fikih, dari segi pemantapan hati, dari segi pikiran, banyak. Jadi ngaji itu nggak mesti alih bata, Al-Quran selesai itu Iya. enggak. Banyak.
Mungkin itu dari kami mewakili Mas Rino, berterima kasih kepada sahabat Ansor Desa Pajumlangan dan masyarakat Desa Pajumlangan karena acara ini nggak bakal berlangsung semaksimal ini tanpa dukungan dari mereka-mereka. Iya, ya buat sahabat Ansor Pajumlangan, kalian luar biasa. Good. Sama masyarakat Desa Pajumlangan. Oh, ya itu sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepercayaannya kepada saya. Karena memberikan banyak pelajaran. Ya betul. Saya duwe anak ayu boleh. Kalau masih Guyon Enggak, guys, guyon. serius ya. Enggak, jangan laku ya. Enggak. Koyo orang-orang kayu temen loh ya. Mereka sakit Gus ya Allah. Keren ya, karena memang nggak ada minum. Iya. Enggak. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat, berbagi cerita dan juga apa namanya ya, untuk ketua kedepannya bisa nonton ini kan biar bisa persiapan apa aja. Mungkin jenengan Gus yang jadi ketua panitia tahun depan. Yang daftar kan cewek takut kan. Nanti yang Cewek yang sudah usia lanjut maksudnya seperti itu. 25. Oh enggak. 5 lah. Minimal. 1995 enggak ya. Yang apa namanya ya? Ya kita fokusnya beda-beda ya. Mungkin kalau saya disuruh jadi ketua maulid, saya nggak bisa, saya nggak mampu lah untuk Ya sibuk di pondok juga ya Gus ya. ya bukan seperti itu untuk apa namanya ya, mengkoordinir masyarakat sebanyak itu dengan pikiran yang beda-beda, dengan kebiasaan yang beda-beda. Itu saya apa namanya ya nggak bisa langsung, agak sulit. Ya. Oke. Tapi kalau saya terus nanti dikira haus jabatan Gus, jadi jadi dengan ratus rom poso-poso ale kan wis tahu kabeh Gus sahabat Ansor iku jadi ketua men gantian. Semuanya udah pernah semua. Ya enggak juga sih. Kalau misalkan mau gantian nggak apa-apa. Ini nanti saya mau Nah, keluar dari aku Ansor. kalau jangan ketua kan aku tak pedo aku Mas. Kalau Biar- memang gantian biar engkau merasakan biar engkau merasakan apa yang aku rasakan. Kan keluar Gus, kita apa namanya panutan. cara akhirnya kita Nah, Ansor dipoto Gus Siroto ya langsung akeh itu melu. Lah dipoto aku apa ora ya. ikut menghujat ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun hujan makin banyak dan semoga hujan kita cepat kering Betul. biar bisa ganti baju. Malas ke bojoku Gus. Terus Kalau nggak usah dicuci, tinggal kasih minyak, setrika, selesai kan pakai lagi. oh iya. Iya ya. Itu bagus itu. Nanti saya praktek. Berbicara tentang istri kita nggak usah muluk-muluk ya. Kita menghayal biar kita teman-teman. Mungkin pesan saya buat jangan susah diatur. Sebetulnya saya tidak susah Bu, cuma pasangan saya ketika saya sudah menunggu, kemudian dia sudah menunggu dia apa namanya? Saya menunggu dia tahu saya, tapi ketika ada yang lebih ya tidak pikirkan tentunya ya lebih baik dari saya dia langsung. Karena memang jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kita harus mintanya Ya tapi pasti ada hikmahnya dari semua kejadian. dengan berbagai apa namanya pengalaman hidup. Semoga bisa membuat Mas Rino ini menemukan jodoh yang luar biasa, cantiknya, luar biasa, solehahnya. Ayu Pak orang sepenting soleha. Ya, yang penting nanti jangan lebih dari istri saya gitu. Ya coba itu sih. Itu ya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa nanti di konten kami podcastnya para santri Melatus Balon Hijau. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya lagi sakit soalnya suaranya Sakit rada. hati. Iya, itu pasti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Sama-sama. Terima kasih luar biasa.